Selamat sore pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing, kami masih akan berbincang bersama dengan narasumber pada sore hari ini melalui Zoom, Mas Rio Rizaldi, founder dan CEO dari Galeri Saham. Berikut ini adalah saham pilihan dari beliau, dapat Anda saksikan di layar televisi. Ada BBRI direkomendasikan buy on weakness dengan support 4.250 sampai dengan 4.300, resisten 4.420 sampai 4.500. Mungkin Anda bisa catat pemirsa ya atau capture gitu. INKP-nya juga buy on weakness, supportnya 9.900, resisten 10.300. Maksud kami adalah supportnya itu 99 sampai 10.300, resistennya 11.250 sampai 11.500. Kemudian ada Indosat direkomendasikan buy, support 6.000 sampai 6.050, resisten 6.800 sampai 7.000, dan Doit direkomendasikan buy, support 370 sampai 380, resisten 420 sampai 430. Kita langsung bahas, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya kenapa harus saham-saham ini, atau Anda punya portofolio di emiten-emiten yang disebutkan dalam saham pilihan dari Mas Rio. Mas Rio, BBRI buy on weakness, kenapa harus buy on weakness dan mengapa harus BBRI bukan bank-bank yang lain? Oke, jadi kita perlu melihat bahwa di dalam penurunan IHSG selalu ada beberapa saham yang kalau sudah turun lumayan dalam, itu biasanya rebound-nya juga lumayan tinggi. Nah, berhubung pertama Mandiri nggak terlalu banyak koreksi, nah BRI ini terkoreksi, apalagi kan dia juga mau bagi dividen, itu boleh dipertimbangkan. Karena apa? Karena posisi BRI ini udah tidak terlalu jauh dari area supportnya. Nah, jadi teman-teman yang ingin membeli saham yang berpeluang rebound, coba dipantau nanti besok. Ketika besok saham-saham yang tadi disampaikan, BRI, lalu INKP, ketika besok dibuka menurun lagi, coba dipantau. Kalau sudah tidak terlalu ada tekanan jual yang begitu tinggi, itu bisa dipertimbangkan untuk beli. Nah, untuk ISAP dan Doit, ini saham yang mungkin karakternya berbeda sedikit dari BRI dan INKP. Kedua saham ini, ISAP dan Doit ini pada dasarnya masih dalam tren naik, tapi sedang terkoreksi mengikuti penurunan IHSG hari ini. Nah, coba pantau area support tersebut. Jika teman-teman ada kesempatan melakukan pembelian di area tersebut, saham-saham dua ini, ISAP dan Doit ini pada dasarnya trennya masih naik. Trennya masih naik, hanya terkoreksi karena penurunan. Jadi istilahnya kalau BRI, INKP dibeli untuk nanti sell on strength di area resisten, tapi kalau ISAP Doit, ketika kita buy on weakness di area support dan dia mencapai area resisten, dan ternyata kuat di area resisten, pada dasarnya dua saham ini bisa melaju untuk lebih tinggi lagi, karena pada dasarnya tren jangka menengah panjangnya itu masih sangat positif. Baik, jadi ada beberapa strategi ya, bisa buy on weakness atau cicil, bisa juga langsung melakukan pembelian ya? Ya, karena kan karakter dari saham-saham juga beda-beda, ada yang sudah di level support, ada yang masih pelan-pelan mengalami pelemahan, dan ada potensi pembalikan arah sesuai dengan teknikal yang dianalisis dari Mas Rio ya? Ya. Oke, itu dia untuk saham pilihan. Kembali ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif, dan kami masih buka pemirsa ya kesempatan untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan langsung. Kita ke Adaro, ini pertanyaan dari Pak Anto di Lumajang. Selamat sore Pak Anto. Mas Rio menanyakan Adaro katanya, 1230 support resisten di level berapa, dan sekedar informasi, Mas Anto ini adalah swing trader. Oke, kalau kita lihat Adaro, itu support ada di level 1160. Jadi ini udah area bottom, jadi kalau Adaro kuat di atas 1160, cenderung ia akan rebound ke kisaran 1230, level yang tadi disebutkan. Tapi untuk naik lebih tinggi belum kelihatan tendensi ke sana. Jadi cut loss ketika ternyata turun di posisi berapa menurut Mas Rio? Sebaiknya jangan menyentuh Adaro kalau dia turun ke bawah 1160. Oke, keputusan investasi kembali ke Mas Anto ya, melihat peluang dari Adaro memang ya, paling tidak hanya bisa kembali terlebih dahulu ke level modal ya? Ya, 1230 ya. Baik, kita ke BJTM. Ini pertanyaan yang tidak mencantumkan nama, katanya selamat sore, BJTM sampai akhir tahun potensinya bagaimana Mas Rio?
BJTM ini salah satu emiten yang labanya tidak terlalu banyak terpengaruh ketika pandemi. Dan nanti kan ada musim dividen ya, jadi kemungkinan akan ada sentimen dividen yield yang cukup tinggi di saham BJTM. Sementara ini memang saham ini masih tren turun jangka pendek. Mungkin bisa coba cermati level support di 725, kurang lebih 725. Untuk akhir tahun, selama saham ini masih pergerakannya masih stabil, mungkin di kisaran mendekati 1.000 masih memungkinkan. Cuman karena dividen yield emiten ini tinggi, jadi kelihatannya harga optimal yang bisa kita lihat itu adalah nanti menjelang dividen. Tapi memang belum dipublikasikan. Ini lebih cocok bagi yang sudah memiliki ya? Ya, bagi yang sudah memiliki lebih cocoknya. Range-nya 725 sampai 1.000 itu yang bisa dianalisis oleh Mas Rio pada sore hari ini mengenai emiten tersebut. Kalau dibandingkan dengan BNII atau Bank Maybank Indonesia, dari Pak Herdian dari Cirebon, selamat sore, lebih oke mana? Katanya kalau BNII dia sudah punya di 362. 362. Yes. Oke. Sama-sama perbankan. Ini sama-sama perbankan ya. BNII saat ini masih dalam tren turun. 362 itu level support. Coba perhatikan kalau saham ini mengalami rebound kurang lebih kisaran 380-an, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk sell on strength dulu karena itu adalah area resistennya. Tren saham ini jangka menengah masih naik, cuma jangka pendeknya cenderung masih dalam pergerakan turun. Kita buyback lagi? Oke juga nggak? Sorry, untuk buyback selama dia masih di atas support 360 itu masih oke. Sekarang 362 turun 2,69%. Ya, jadi ini udah area support, ini menarik untuk dicermati, untuk membeli di level ini udah oke. Tapi strategi saham ini adalah sell on rebound. Oke, keputusan investasi kembali ke Anda ya. Itu dia rekomendasi untuk BNII. Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan dari Medan. Selamat sore, tidak mencantumkan nama, menanyakan Era Jaya dan juga Java nih Mas Rio, sudah boleh entry saat ini atau bagaimana, dan tidak disampaikan juga apakah dari penanya ini seorang trader ataupun senang jangka menengah panjang. Era Jaya dan juga Java. Oke, jadi Era ini teman-teman coba cermati aja, selama saham Era ini bertahan di atas level support 475, itu masih menarik. Masih menarik karena pada dasarnya tren saham ini masih relatif kuat, masih uptrend. Jangka pendek mungkin koreksi minor, tapi jangka menengah panjang masih uptrend. Jadi ini coba dicermatin aja di Era Jaya selama di atas level 475. Dan ini cukup menarik ya. Kalau Era Jaya ini bisa bergerak di atas level 570-an, di atas level 570-an, cenderung dia akan rally lagi. Mungkin ekspektasi ke kisaran 650 sampai 700. Range-nya itu memang saat ini dari 475 sampai dengan 570-an ya. Range pergerakannya jangka pendek. Baik, itu dia untuk Era Jaya. Bagaimana dengan Java dan juga saham-saham lainnya? Kita masih punya satu segmen terakhir, Mas Rio, kita jeda dulu. Pemirsa, IDX Second Session masih akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.